Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Aksi Kreasi Paskibra SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Yang kami hormati seluruh jajaran panitia dan teman-temanku seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmatnya, kita dapat melaksanakan agenda kita, yaitu lomba pidato aksara walaupun dalam pandemi COVID-19. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dewan juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang bertemakan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan yuridis konstitusional dalam penegakan hukum di Indonesia. Dewan juri yang berbahagia, negara Indonesia adalah negara hukum. Begitulah bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui pasal tersebut, setiap warga negara maupun penyelenggaranya harus taat terhadap aturan yang berlaku. Sebagai hukum dasar, undang-undang memiliki sifat yang mengikat dan berisikan norma yang harus ditaati. Namun pada realitanya, kepastian hukum di Indonesia kian hari kian tidak menentu. Hukum diibaratkan bak sebuah pisau yang sangat tajam apabila digunakan ke bawah, namun sangat tumpul jika digunakan ke atas. Kondisi penegakan hukum di Indonesia sedang mengalami krisis atau sakit. Fenomena ini terjadi karena para penegak hukum seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana. Akibatnya adalah hukum kehilangan ruhnya, yakni keadilan. Berbagai kritik pedas terus diarahkan kepada mereka untuk menyadarkan akan ketidakadilan dan lemahnya peraturan yang diterapkan. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum di Indonesia merupakan realitas yang sangat mudah untuk ditemukan. Salah satu contohnya yaitu hukum ringkih pada Nenek Asyani yang telah berusia senja. Beliau didakwa mencuri kayu jati dan dikenakan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ada pula kakek Samirin, seorang lansia parubaya berusia 68 tahun yang memungut sisa getah pohon karet. Beliau dikenai hukuman 2 bulan 4 hari oleh pengadilan Simalungun. Padahal kasusnya pun bukan untuk memperkaya diri sendiri. Lalu bagaimana dengan para pejabat yang mengkorupsi uang negara? Kasus korupsi terus menjadi hal yang sangat sulit untuk diberantas. Bahkan beberapa elit politik seperti Juliari Batubara dan beberapa tokoh lain sanggup untuk mengkorupsi dana bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan lebih mirisnya lagi, tidak sedikit dari mereka yang dapat bebas, serta proses hukumannya pun berjalan dengan tidak jelas. Seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab dalam sebuah unggahannya yang berjudul Pura-Pura Penjara. Ia mengatakan bahwa sebenarnya kondisi koruptor di dalam sel merasakan keistimewaan. Bukankah tujuan didirikannya sel agar membuat para pelakunya jerah? Namun mengapa seperti diperlakukan seolah raja? Apakah memang benar fasilitas sel bisa dibeli jika memiliki uang? Dan jika memang benar, lantas saja para pelakunya tidak takut untuk merampok uang rakyat karena hukumannya pun terlalu lemah dan cenderung tidak setimpal. Sepertinya sulit sekali untuk mendapatkan keadilan di negeri ini. Padahal hukum di Indonesia sudah diatur dengan sangat baik apabila digunakan dengan benar. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kondisi hukum di Indonesia belum berjalan dengan semestinya. Salah satunya yaitu kurangnya kinerja dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan minimnya kesadaran dari dalam diri masyarakat akan pentingnya mentaati hukum. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya khusus untuk menangani beberapa faktor penghambat tersebut agar terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. An unjust law is itself a species of violence. Hukum yang tidak adil adalah salah satu spesies dari kekerasan. Sebagai negara yang berdaulat, sudah sepatutnya kita menjadikan undang-undang sebagai landasan penegakan hukum di tanah air. Dewan juri yang terhormat, demikian tadi pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam pembawaan, saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Wahai generasi muda, apabila ketidakadilan menjadi undang-undang, maka perlawanan wajib untuk dilakukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.